Cek, cek, cek. Halo, 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 suara Pak saya Erwin jelas? jelas? Jelas, jelas Pak Erwin. Jelas, jelas. Ya, Aman, aman, aman. Ya, selamat siang, aduh, Sobat akhirnya Investor. setelah Selamat setelah siang sekian juga, lama, Pak akhirnya Erwin. saya bisa mengudara juga. Iya nih Pak Erwin. Ya, bagaimana kabarnya Pak Erwin? Ya, kabar baik, baik ya. Semangat, tetap semangat yang pasti. Nah, apa kabarnya juga Sobat Investor ya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Dan juga tetap cuan. Ya, semoga sehat semua dan tetap cuan, betul, pasti, pasti ya. Ya, oke, Pak Erwin. Ini market nih akhir-akhir ini naik nih Pak Erwin. Minggu ini ya kenanya ya. Kalau minggu kemarin sih memang agak merah-merah lah ya. Lumayan agak dibanting, tapi kayaknya 3 hari belakangan ini ada kenaikan nih Pak Erwin. Gimana Pak Erwin? Ya, ya, ya memang Oktober ini memang kita masuk di bulan yang menurut saya cenderung lebih bersahabat ya. Kenapa? Ada beberapa sentimen sebenarnya di bulan Oktober ini yang biasa sering kali mendrive market. Sama halnya kalau kita cerita Desember, Santa Claus Rally, ya ada window dressing, ya, atau kalau enggak Januari, Januari Effect, ya. Atau mungkin kalau di bulan Mei, orang bilang cenderung koreksi, sell on May gitu ya. Nah, di bulan Oktober itu seringkali juga, walaupun mungkin saya nggak ada istilahnya, nggak ada nama julukannya, tapi bulan Oktober itu identik dengan rilis laporan keuangan, ya. Oh iya, Laporan keuangan Q3 ya kuartal Pak Erwin. ketiga, ya, Q3, ya, Q3. Nah, kalau sebenarnya paling enak di Q3 jujur. Kenapa? Karena kita sudah lihat di Q1 dan Q2 ya, kuartal pertama dan kuartal kedua. Kalau pergerakannya masih dalam kondisi yang bagus ya, kinerjanya masih robust. Nah, di kuartal ketiga ini hampir bisa dipastikan masih bakal bagus gitu. Jadi kalau orang boleh bilang gampang ketebak lah istilahnya ya. Laporan keuangan di kuartal ketiga ini gampang ketebak. Jarang sampai meleset terlalu jauh. Artinya kalau pertama, kedua bagus, nggak mungkin di kuartal ketiga ambiar, nggak mungkin. Kecuali ada kejadian luar biasa ya. Nah itu sebabnya di bulan Oktober seringkali hijau ya. Itu satu dari laporan keuangan. Terus kedua dari harga komoditi. Ya seperti kita ketahui bulan Oktober kan mulai masuk perubahan pancaroba cuaca ya, mulai masuk musim dingin. Nanti kita antisipasi musim dingin. Waktu belanja terakhir itu ada di bulan Oktober. Setelah mungkin mereka nyicil belanja di bulan Mei mungkin, di bulan Juni, di bulan Juli ketika turun karena pemakaian energi berkurang. Nah, mereka pasti belanja tuh, mumpung harga diskon istilahnya ya. Nah, ketika sudah mulai masuk di bulan Oktober, November ini, orang biasa kan cenderung waktunya mereka untuk ini final nih, kita mau penuhin gudang, untuk penuhin cadangan, kita punya reserve. Itu di bulan ini nih, kesempatan terakhir sebelum nanti harganya naik gila-gilaan. Nah, jadi Oktober itu menjadi entry gate ya, pintu masuk nanti harga mulai beranjak naik harga komoditi. Ya, itu kira-kira itulah ya sentimen-sentimen yang bisa kita cermati di bulan ini yang bisa ngedrive market. Sesuai judul kita nih, sesuai judul Iya dong. kita ya. Oke, nah Pak Erwin, sebelum kita lanjut nih Pak Erwin, nah, buat sobat-sobat investor, kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Pak Erwin nih, ya, jadi sobat-sobat kalau ada saham yang ditanyakan atau mungkin konsul gitu ya, bisa langsung di kolom chat aja ya, atau enggak di kolom Ya, question gitu.
Ini nanti kita dari Pak Erwin nanti akan jawab ya. Oke, buat Ya, teman-teman oke. juga yang belum ada investment advisor, bisa juga DM kita atau enggak DM Pak Erwin. Nanti dari Pak Erwin yang langsung mengarahkan kira-kira yang cocok siapa nih investment advisornya. Pada Pak Ya, Ismailnya. ya, tim saya nanti akan segera memfollow up. Iya. Iya, siap. Oke, Pak Erwin, ini banyak sentimen, banyak berita nih akhir-akhir ini juga. Salah satunya yang terbaru ini kan tentang harga minyak juga yang naik, Pak Erwin. Habis itu juga kalau sebelumnya itu, kalau sempat aku baca itu ada tentang Credit Suisse ya katanya mau bankrupt gitu. Bankrupt atau apa tuh bahasanya tuh? Aku agak lupa. Nah, ini gimana nih Pak Erwin? Ya, Apakah ini jadi sentimen kita juga untuk beli barang atau gimana nih Pak Erwin? oke. Mungkin sesuai judulnya dulu nih, ya, sesuai Hmm, judulnya. Kita kan bahas harga minyaknya dulu, sentimen harga minyak ya. Kenapa harga minyak menjadi concern kita, topik kita hari ini? Karena seperti kita ketahui ya, saya nggak tahu di kota-kota besar lainnya, maksudnya di Indonesia di mana. Kalau kita di Jakarta ini masih rame demo ya, nurunin harga BBM dan sebagainya. iya. Dan akhirnya pemerintah merespon dengan menurunkan harga Pertamax. Karena memang Pertamax itu sudah tidak ada subsidi dan harganya cenderung mendekati floating, ya ngikutin harga minyak. Mendekati tapi tidak benar-benar full, nggak berbeda seperti kalau di Inggris, di Amerika, di Eropa ya, yang harganya kalau menit ini naik, menit ini juga harganya berubah. Gitu. Maksudnya harga minyak dunia berubah ya langsung berubah. Tapi beda dengan Indonesia. Nah, kenapa menjadi concern kita? Karena satu juga yang mempengaruhi porsi besar bobot inflasi juga dari harga komoditi, ya harga bahan bakar, ya yang mana akan mempengaruhi inflasi. Nah, ini jadi concern kita. Harapan kita sebenarnya harga minyak dunia bisa koreksi, walaupun ketika koreksi tidak serta-merta langsung membuat inflasi menjadi turun. Karena inflasi itu sendiri bergerak karena banyak harga yang mempengaruhi. Harga makanan, harga macam-macam lah ya, salah satunya makanan itu. Nah, kalau kita lihat harga minyak saat ini, ya sebenarnya agak terlalu cepat sih kalau kita bilang ini naik. Ini lebih seperti Hmm, kayak momentum jangka pendek sebenarnya. Kalau kita cermati harga minyak berdasarkan teknikal ya, saat ini harga kan masih ada di bawah level 100 ya. 100 itu kayak angka psikologisnya. Jadi kalau harga minyak itu posisinya masih di bawah 100 US dollar per barel, saya masih merasa bahwa harga minyak ini masih cenderung untuk turun, masih koreksi. Nah, bagi kita para trader sesuai judul nih, antara iya. senang atau sedih. Nah iya Di nih Pak. satu sisi naiknya harga minyak jujur saya senang. Karena apa? Karena ya tentu saja ini menyangkut di harga saham-saham yang relate dengan harga minyak. Tapi di sisi lain agak-agak sedih juga. Jangan sampai naiknya ini berkepanjangan sehingga membuat inflasi kita jadi nggak karu-karuan, tambah nggak turun-turun gitu. Kita tahu di Eropa sana babak belur ya berhubungan dengan inflasi ini. Mereka inflasi gede sekali sampai 10%. Nah kita juga kepengen kan harga harga BBM kita juga turun, subsidi kita jadi tidak terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai harga naik, itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang kita juga perlu cermati. Nah, salah satu sentimen sebenarnya harga naik karena permintaan juga naik. Nah, ini yang saya berpikir kita penting ya untuk melihat, oh harga naik, permintaan naik berarti ekonomi juga jalan. Itu penting Nah juga. iya tuh Pak Erwin. Jadi, ya, especially dari China. Dari China, ini ada satu, kita ketahui China ini kan namanya dia punya beberapa waktu ini ekonominya terkena isu perlambatan ekonomi, ya. Orang minim belanja dan sebagainya. Nah, belakangan ini mulai ada isu, bukan isu, bahkan berita juga merilis bahwa ekonomi
China itu sudah nggak terlalu strict terhadap COVID. Kalau dulu kan zero COVID policy, sekarang sudah enggak. Sekarang cenderung mereka agak sedikit lebih longgar. Nah, diharapkan belanjanya naik. Dan kebetulan China ini kalau nggak salah lagi ada libur atau hari raya. Dan di saat hari raya tersebut ya, belanjanya mereka, spend mereka uang itu, spend power uangnya itu nggak berkurang. Sehingga muncul kayak sentimen atau harapan di pasar bahwa oh berarti ekonomi China ini masih fine-fine aja, baik-baik saja ya. Nah, artinya apa? Ditambah lagi mereka nanti kan biasanya China itu ekonomi terbesar dunia kedua, yang mana mereka nanti indikasi ekonomi juga salah satunya dengan bagaimana mereka belanja komoditi untuk cadangan untuk mereka pakai konsumsi dalam negeri mereka kan. Kita tahu harga batu bara, harga ya komoditi ya, salah satunya oil juga itu sangat dipengaruhi sekali oleh belanjanya China ini ya. Apalagi begitu saya ingat banget ada satu waktu ketika China memutuskan untuk stop menambang batu bara dan memilih untuk beli batu bara di market dan imbasnya adalah boom, harga batu bara melejit nggak karu-karuan. Nah, hal yang sama juga terlihat nih ke kondisi ini. Moga-moga dalam waktu dekat China bisa recovery. Itu satu. Kedua, ekonomi terbesar Asia yang kedua saat ini adalah kita juga melirik adalah dari Korea. Ya, Korea ini dalam beberapa waktu ini indeksnya bergerak dalam tren yang kurang bagus. Nah, dalam beberapa waktu ini dia mulai recovery ya. Kemarin juga salah satunya yang leading ya, yang membuat dia indeksnya juga bergerak dalam tren yang bagus. Setelah sebelumnya performnya jelek. Nah, ini juga saya lihat sentimen di Asia ini ekonominya bagus ya. Jadi agak sedikit menjauh dari isu resesi. Kemarin-kemarin kan yang isu resesi itu kan dihembuskan dengan kencang ya. Sekarang kalau lihat kondisi kayak gini kayaknya rasanya ketakutan kita semoga ya tidak terjadi dan resesi bisa kita hindari. Nah, salah satunya adalah moga-moga juga harga minyak ini juga ya naik karena ada supply dan demand dan tentu saja harapan kita juga naiknya nggak berlama-lama, nanti bisa turun lagi, mencari nilai titik keseimbangan baru sehingga resesi bisa adjusting dan bisa terhindar. Tapi ini sekali lagi saya bilang harga naik ini masih sifatnya jangka pendek ya, jangka pendek karena kalau saya baca berita memang betul OPEC plus Rusia kalau nggak salah ya. Dia itu memutuskan untuk mengurangi produksi ya, untuk mengurangi produksi supaya harganya juga bisa nggak terlalu turun. Tapi Amerika kan nanti di bulan November kalau nggak salah akan ada pemilu sela ya. Dia akan pemilu. Nah, biasanya mereka itu, pemerintah itu tentu saja mencari simpati masyarakatnya. Nah, ketika pemerintah mencari simpati masyarakatnya, salah satu yang mereka turunin tentu saja adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BBM salah satunya. Jadi kalau mereka menggelontorkan atau mengucurkan cadangan minyak dia, oil reserve-nya dia, ya harganya juga pasti akan turun. Tapi kalau secara teknikal, saya melihat harga minyak masih berpotensi untuk turun. Saya kasih share chartnya, ya. Saya share chartnya. Boleh Pak Erwin. Nah ini WTI crude ya, crude oil. Nah ini kita lihat dia masih belum mampu naik lagi nih. Ini masih cenderung bikin lower low dan dia naik kayak nanti saya khawatirnya kayak gini, naik nggak bisa nembus resisten, dynamic resisten kita, dia turun lagi. Nah ini saya lihat kecenderungan untuk menguji support di bawahnya masih terbuka lebar. Ini WTI, terus bagaimana dengan Brent? Brand malah lebih parah ya. Supportnya jauh di bawah ini. Masih berpotensi untuk menguji support yang di bawah. Jadi saat ini sentimen oil rasanya masih jangka pendek saja sih. Jadi kecenderungan untuk koreksi masih terbuka lebar. Apalagi kalau kita lihat dalam time frame yang lebih panjang, kelihatan sekali sih
dia turunnya ini dia udah naik sekali dan ini udah koreksi dan potensi untuk turun lagi. Itu secara teknikal. Ya Oke. itu Stephen yang bisa kita bagikan terkait dengan sentimen harga minyak ini yang sedang jadi topik hari ini. Nah, ini menarik nih Pak Erwin. Memang sih kalau kita lihat di beberapa negara Asia, malah ekonomi kelihatannya jalan ya Pak Erwin ya. Tes, tes. Ya, Nah, tapi sebenarnya kita pun juga harus mengantisipasi kalau memang pada akhirnya jadi resesi ya Pak Erwin ya. Ya nggak sih Pak? ya, tentu saja, tentu saja. Jadi sebenarnya kalau sampai resesi, ekonomi kan berarti kan tidak jalan dengan seperti sebagaimana mestinya, ya. Cenderung adalah nanti pada akhirnya adalah supply dan demand-nya tidak seimbang. Supply-nya besar, demand-nya nggak ada, akhirnya membuat harga terjun bebas. Jadi kenapa? Itu sebabnya The Fed memutuskan untuk terus menaikkan apa dia punya suku bunganya itu seperti seolah-olah kayak pengen memaksakan agar terjadi resesi. Dan ketika terjadi resesi, akhirnya demand-nya kan akhirnya menyusut jauh. Nah, Iya. itu otomatis akan menurunkan harganya dengan sangat signifikan. Itu sih sebenarnya. Oke, nah ini Pak Erwin, ini ada pertanyaan dari komen yang sebenarnya aku mau tanya juga. Strategi Ya, kita untuk mungkin masuk mulai dan bahas, pilihan bahas emiten. pertanyaan ya. Gimana, Mas? Ini strategi untuk masuk dan pilihan emiten yang potensial apa ya Pak Erwin? Di saat-saat yang kayak gini Pak Erwin. Strategi untuk masuk dan pilihan emiten yang potensial. Nah, pasti tentu saja ya, kalau kita lihat emiten yang potensial saat ini memasuki Q3, ini masuk Q4, sorry. Ini sudah berakhir kuartal ketiga dan masuk Q4. Sentimen masih berputar di komoditi. Jadi tentu saja kalau saya sih masih menjagokan komoditi atau saham-saham yang terhubung dengan emiten komoditi. Ya, itu sekarang bisa dicermati, apalagi kita tahu cuaca buruk di belahan dunia, di Amerika juga cuaca buruk. Yang kita isu terbaru kan hurricane ya, badai badai di Amerika, dan di tempat-tempat lain juga cuaca nanti tambah buruk. Nah, ketika cuaca buruk, otomatis ya kayak harga komoditi otomatis naik. Kenapa? Karena mereka untuk menambang atau untuk menghasilkan barang itu tidak seperti ketika lagi cuaca lagi bagus. Nah, itu sebabnya lagi cuaca buruk, kebutuhannya naik dan supply-nya juga Naik. tersendat. Otomatis ini akan berpengaruh ya. Jadi strateginya gimana strateginya? Buy on weakness. Itu salah satu strategi. Cuma masalahnya kan pasti orang sering tanya, "Pak, kita itu ketinggalan. Saya nggak sempat beli, udah terbang. Saya nawar nggak dikasih." Nah, kalau sudah begitu gimana? Kalau sudah gitu, kita pakai strategi. Strategi beli dulu, punya dulu. Tapi kita bagi tentu saja ya. Yang penting punya dulu porsi sedikit, nanti sisanya kita nawar. Kalau masih nawar nggak dikasih lagi, ya beli lagi. Kayak kayak emak-emak nawar di pasar aja gitu. Mamanya kalau ke pasar mau beli Iya. cabai, nggak dikasih, yaudah deh ambil dulu deh. Tapi kan ambilnya sedikit, gitu kan, bawa pulang gitu. Nanti kalau besok harganya cabainya menjadi turun, ya beli agak banyak. Kalau besok cabainya masih nggak turun, sedikit lagi. Ya gitu terus ya, sama pergunakan strategi seperti kayak kita kehidupan sehari-hari aja. Relevan kok, masih relevan. Trading itu sama halnya dengan gitu. Oke. Nah ini Pak Erwin, batu Ya, bara gimana Pak Erwin?
Ada yang nanya Batu bara nih, ini batu bara yang masih disupport batu atau bisa bara ini sedikit berbeda dengan minyak tentu saja. Kalau batu bara ini orang banyak bilang biar bagaimana semahal-mahalnya batu bara, ya kan. Ini masih termasuk dan ini lebih banyak digunakan untuk pembangkit listrik gitu-gitu kan. Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya kalau batu baranya, kalau saya lihat sih masih berpeluang untuk naik. Walaupun mungkin dalam waktu-waktu ini dia ada koreksi, tapi ya sifatnya masih dalam tren naik yang sangat kuat. Ini saya kasih lihat chartnya, ya saya kasih lihat chartnya. Kita lebih baik bicara pakai data sih sebenarnya. boleh Ini boleh harga boleh. minyak Newcastle. Harga minyak Newcastle, bayangin. Beda ya sama oil ya. Kalau sama oil ya, oil ini kan dia sudah buat lower low. Artinya apa? Artinya ini kalau kita tarik garis dari sini, dari bawah sampai naik ke atas, nih dia udah patah tren naik ya. Ini saya kasih ganti nama. Nah itu dia sudah patah tren. Ini dia udah jebol ya, dia udah jebol. Oh Ini iya. minyak ya, maksudnya kita minyak itu cenderung potensi masih koreksi. Tapi berbeda dengan coal. Call itu kita lihat ini kalau saya tarik garis begini aja nih, yang ini aja nih lihat tuh. Dia itu masih gila-gilaan tuh lihat tuh. Nah, ini kalau saya tarik yang dari bawah sini ya, kalau saya tarik yang dari bawah sini. Ini kalau saya tarik dari sini. Nih, tarik gini. Ini tuh masih gila sekali naiknya. Jadi masih terbang ya kalau saya bilang. Jadi batu bara itu kalau saya bilang sentimennya buy on weakness ya, masih aman. Emitennya buy on weakness Emitennya apa? apa nih Ya, Pak Erwin? hari ini Adaro all time high. Adaro hari ini all time high. Oh ya? Terus apalagi Tinggal PTBA, seperti ini lihat PTBA masih disupport ya, PTBA masih disupport. Apalagi Indi Pak Erwin. ayo, coba tulis di komen. Kalau ini sentimennya sudah sedikit bergerak di luar batubara. Dia industri kendaraan listrik, apalagi dia masuk ke industri yang motor. Nah, itu sudah mulai agak dia mulai diversifikasi ya. Itu Indi. Apalagi yang lain? Batubara apalagi? Batu bara. Teman-teman Coba kita boleh lihat tulis di di komen komen ada nih, ya nih. teman-teman. Ada nggak? Ayo, kita interaksi Doit. ya. Doit gimana Pak? Bener tuh Doit Pak. Oh, nah, Doit ini lebih ke jasa sebenarnya, jasa nambang batu bara ya. Kalau batu bara yang real, kalau saya bilang sih ada di ITMG ya, ITMG, PTBA, Adaro. Nah, PTBA ini yang menurut saya masih ada di support itu yang sudah tinggi ya. Ya, itu walaupun Harum sekarang agresif untuk beli tambang batu bara, tapi ya masih ada batu baranya, betul nggak? Terus, oh Kual, ya Iya. emiten Kual sih karena dia baru IPO kali ya, jadi Ini baru IPO sih gunanya. nggak terlalu baru IPO ya. Terus apalagi ABMM juga bagus, ABMM cuma memang yang ada cuma ABMM bukan ya. Ini apa tadi dia? Sorry dia ada sebut ABMM invest multisektor ya, ABM Investama multisektor, dia bukan batu bara. multi sektor deh. Iya. Kalau ini Ya Pak Erwin, itu. Toba Pak Erwin. Oh, Toba, ya Toba juga, Toba lagi masih disupport. Nah, Toba ini saya nggak tahu kenapa dia nggak bisa ikut tren naiknya ini ya, tren naiknya batu bara ya. Oh, satu yang kita lupakan, ayo, apa ayo, Apa itu? Stephen, apa? Tadi udah call, Saya ITMG kasih clue ada sedikit. Ini saat ini lagi kekinian banget nih. Emiten ini punya hype yang cukup tinggi. Ayo, apa? punya hype. Apa Pak Erwin?
Bumi. Oh iya, bumi bener-bener. Bumi. Bumi itu lagi disupport tuh. Cuma Bumi itu sentimennya private placement ya. Jadi private placement ini kita agak hati-hati ya, agak hati-hati. Langsung tuh Bumi, Bumi, Bumi. Wah, fans beratnya banyak nih. Fans beratnya banyak nih, fansnya Bumi. Banyak batu bara itu salah satu ekspor batu bara menjadi salah satu penyumbang devisa Indonesia ya. Indonesia salah satu eksportir batu bara terbesar dunia. Jadi pasti perusahaan yang listing di industri ini banyak pasti. Tapi pastikan yang Bapak Ibu pilih adalah saham batu bara yang liquid ya. Banyak saham batu bara yang tidak liquid, itu hati-hati. Kayak tadi kayak Toba itu kurang liquid ya, makanya sahamnya di bawah. Cari saham batubara yang banyak di tradingin, itu penting ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Salah satu tips kali Pak Erwin ya. Oh iya loh, harus itu setiap live IG kita harus memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, kepada sobat-sobat investor ya. Oke, Pak Erwin, ini ada yang berbeda nih pertanyaannya Pak Erwin. Goto Pak Erwin. Oh, jangan bahas Goto. Soalnya ini kita nanti melenceng dari topik. Tadi aja udah oil batu bara, ini masa Goto. Ini bahasnya nanti mungkin nanti gini deh. Nanti saya akan ini kita jadi input. Nanti kita untuk next kita akan bahas sektor e-commerce. Itu akan kita bahas deh. Nah, tapi oke. Tapi ini kayaknya pertanyaannya lebih ke gini. Goto 306 sekarang 248. Kapan boleh breakdown di mana? Oh, konsultasi. Kalau konsultasi kita layani, konsultasi layani. Tapi kalau kita ngomong industrinya jangan ya. Nah, kalau cuma sekedar teknikal nih ya, saya lihat ini berusaha untuk rebound. Tapi ingat, Goto ini bobotnya kan berat. Bobot Goto itu berat. Dan kalau Goto beneran jalan, ini bisa jadi motor penggerak IHSG. IHSG juga ikut jalan, ikut rebound. Satu mungkin saya bisa kasih clue sedikit. Nanti di awal tahun, Goto itu yang pemegang saham yang di lock itu akan dibuka. Nah, ini mungkin menjadi sentimen yang kurang bagus untuk Goto. Jadi kalau harganya, ini kan kalau dia locknya dibuka, pasti sahamnya cenderung turun. Oke? Nah, pada jualan menurut saya kalau mau naikin, tapi gini, kalau saat ini kan lagi disupport nih, saya kasih lihat chartnya. Boleh Pak Nih, ini kan cenderung kan gini nih. Nah, ini harus naik dulu, baru dibuka pintunya, gemboknya. Kalau sekarang kondisi kayak gini dibuka gemboknya, ambiar. Pasti ambiar. Jadi ini harus naik dulu, buka gembok, kembali lagi ke sini. Harapan saya, Goto naik dulu. Nah, itu bocorannya. Oke, lanjut. Oke, Pak Erwin, ini pas sama Pak Erwin tuh banyak banget yang nanya Pak Erwin. Aduh, syukur. Kalau harga minyak turun nih Pak Erwin, apa efek terhadap emiten coal Pak Erwin? Ada yang nanya begini nih. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Karena yang satu bahan bakarnya beda, untuk tujuannya berbeda. Jadi nggak terlalu relate sih. Nggak terlalu relate. Sama halnya kalau harga batu bara naik, terus harga minyaknya apakah ikut naik? Ya jelas enggak. Nggak relate, nggak berhubungan. Oke. Nah, ini relate nih. Ini kalau oil turun, sektor apa yang diuntungkan? Nah, ini ya Pak Erwin. Nah, iya, itu naik. Oke, betul. Nah, ini mungkin kita bisa bahas ini karena sebenarnya sudah habis waktunya ya. Tapi kita ini pertanyaan yang bagus sekali. Keluarga minyak turun, sektor apa yang diuntungkan? Kita coba Bapak Ibu, ini PR buat semua. Jadi saya juga tidak mau langsung main kasih aja. Belajar sedikit untuk kita riset sedikit ya. Ini jadi bekal penting ketika Bapak Ibu nanti ke depannya memutuskan untuk beli saham apa. Jadi coba ditelaah
turunan runutannya, ceritanya bagaimana? Jadi kalau harga minyak turun, cari industri yang kebutuhan akan minyak ini tinggi atau dia dia banyak Produksinya dari minyak gitu bergantung ya. dengan banyak ya. Coba Bapak Ibu cari. Nah, salah satu adalah chemical dan atau kalau enggak yang berhubungan dengan plastik. Nah, yang pasti saat ini kalau emitennya yang bisa Bapak Ibu cermati adalah salah satunya adalah TPIA ya, Chandra Asri, dan satu Barito. Nah, itu Petrochem ya, bagus. Sektor transportasi, yes, bagus. Nah, ini mulai bagus. Nah, itu yang saya mau ya, yang saya mau. Jadi kita ada interaksi ya. Nah, ini yang live IG yang produktif tuh seperti ini. Ya, betul, Pak. BRPT, yes, BRPT, nah yes, itu yes. benar. Ya. Ini saham-saham favorit kita nih ya. Saham favorit ya. Emiten semen naik kalau harga minyak turun. Sebenarnya enggak juga ya. Emiten semen berhubungan sama batu bara malah. Batu Sebenarnya. bara. Batu bara ya. Nggak terlalu. Lebih ke petrochem ya. Ya, Oke, itu. Pak Erwin, gimana nih? Mau lanjut apa Waktunya gimana? udah habis nih, waktunya udah habis Iya. nih. Aduh. Kayaknya Oke. waktu singkat sekali ya. Kayaknya tahu-tahu udah habis, market udah mau jalan lagi. Oke, nah Pak Erwin ini kutip kali Pak Erwin banyak nih sih Pak Erwin. Nah, kira-kira Pak Erwin untuk Oktober ini Pak Erwin, ini kan masih awal Oktober ya. Ada rekomendasi nggak dari Pak Erwin? Ya, kalau saya biasanya kalau di bulan Oktober ini saya cermati yang rilis laporan keuangan dan kemungkinan laporan keuangan itu akan bagus. Salah satunya mungkin Bapak Ibu bisa lihat sektor perbankan, ya sektor perbankan pasti. Ya kita lihat sektor perbankan ini masih bergerak dalam tren naik. Kemarin di akhir semester pertama juga laporan keuangannya bagus dan kalau saat ini harga lagi koreksi, sektor perbankan silakan dilirik. Nah, terus silakan Bapak Ibu cermati yang laporan keuangan di laporan kuartal ketiganya bagus, kuartal keduanya bagus. Nanti coba Bapak Ibu lihat di kuartal ketiga ini ada improvement apa enggak. Itu PR lah. Jadi selain ada beberapa emiten tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu juga bisa dicermati, ya bisa dicermati juga. By the way, ini acara ini ada rekamannya di YouTube. Nanti kalau Bapak Ibu yang ketinggalan yang nggak nonton dari depan, silakan nonton video ini di YouTube channel dari Henan Putra Sekuritas. Ya, silakan tonton. Nonton nggak cuma sekali, nonton beberapa kali. Kenapa? Karena biasanya banyak ilmunya, banyak bocorannya, ya Stephen ya. Nah, ini menarik juga buat sobat-sobat investor semuanya dan calon sobat-sobat investor. Jadi buat sobat-sobat yang mau nih menelaah lebih dalam kira-kira sahamnya apa, bedahnya kayak gimana. Nah, nanti bisa kita hubungkan ke Pak Erwin atau mungkin ke advisor lainnya ya Pak Erwin. Ya, kalau mau buka rekening sekuritas ya silakan. Langsung aja bisa DM di NHP Sekuritas atau DM Pak Erwin juga nggak masalah ya Pak Erwin. Saya juga boleh. Ya, nanti saya kasih ke tim. Oke, thank you sobat investor yang sudah hadir dan juga thank you banget Pak Erwin yang udah terima kasih topik kita Pak Erwin. Insight-nya mantap-mantap nih, ini kalau sama Pak Erwin tuh rame. Ceritanya tuh banyak gitu. Oke. Terima kasih udah dibantu semua teman-teman, udah sobat-sobat investor sudah meramaikan acara live IG kita. Ya, nantikan terus ya, kita setiap hari kita hadir ya live Henan Putra Sekuritas memberikan insight-insight dalam bentuk Instagram live ya. Jadi pastikan setiap jam 1 sampai setengah 2 pantengin terus ya Instagram dari Henan Putra Sekuritas.
Betul, dan jangan lupa juga kita mungkin ada event-event lainnya ya Pak Erwin ya, mungkin ada juga Yes, kegiatan bersama tunggu ya, tanggal langsung mainnya. tuh. Iya tuh. Ya. Nanti next mungkin juga ada giveaway, ada door prize. Tunggu tanggal mainnya. Kita akan berikan, kita akan membuat acara live IG ini menjadi lebih menarik lagi ke depannya. Iya. Oke, thank you semuanya, thank you sekali lagi Pak Erwin. Kita tutup dulu ya Pak Thank Erwin. you, thank you. Thank you. Ya, Happy ke trading dan semua. cuan selalu. Sampai jumpa. Happy trading dan happy cuan.